bener-bener cantik-cantik, masih glowing. Make upnya dari jam berapa nih? Dari subuh. Sampai tadi katanya hampir lupa masak ya. Lupa masak. Baik, selamat datang. Mohon salam Umi Pipik. Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita say dulu. Assalamualaikum Umi. Masya Allah, baik. Mudah-mudahan sekalian semangatnya nih. Semangat ya, harus semangat. Kapan lagi kita bertemu dengan Umi Pipik, inspirator muslimah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan silahkan catat apa yang perlu dicatat dan siapkan pertanyaan. Kira-kira Bunda mau bertanya apa saja. Dan mudah-mudahan jangan lupa untuk follow Instagram dari Umi Pipik _Umi_Pipik. Betul ya Umi ya? Betul. Dan ada YouTube channelnya juga, yaitu Umi Pipik Family gitu. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Masjid King Abdurrahman Akhoir. Sudah ada follow? Baik, mudah-mudahan sekalian sudah ada yang upload story mungkin? Sudah ya, Masya Allah. Baik, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan pada kajian hari ini, mudah-mudahan sekalian. Bismillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah telah anugerahkan kita beribu-ribu kenikmatan yang sudah kita terima pada hari ini. Mudah-mudahan sekalian bisa Allah permudah untuk melangkahkan kakinya menuju Masjid King ini kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mudah-mudahan sekalian semoga Allah lapangkan hatinya untuk menerima ilmu, untuk mengamalkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin tanpa berpanjang kata dipersilahkan kepada Umi untuk langsung saja menyampaikan materinya atau ilmunya yang akan kita simak. Baik, silahkan kepada Umi. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su' ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li ni'mati fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fis sama'. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fil ard. Subhanallahi 'adada ma baina dzalik. Subhanallahi 'adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillahi 'adada ma baina dzalik. Alhamdulillahi 'adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah 'adada ma khalaqa fis sama'. La ilaha illallah 'adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah 'adada ma baina dzalik. La ilaha illallah 'adada ma huwa khaliq. Allahu akbar 'adada ma khalaqa fis sama'. Allahu akbar 'adada ma baina dzalik. Allahu akbar 'adada ma huwa khaliq. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah.
Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pagi hari ini masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat iman Islam. Kenapa kita harus bersyukur dengan nikmat iman? Karena kalau kita melihat perjuangan Rasulullah SAW, perjuangan para sahabat, para sahabiah dalam menyebarkan agama Allah ini, dalam mengenalkan Allah kepada kita, gak mudah. Perjuangannya dahsyat, berkorban waktu, mengorbankan waktu, mengorbankan hartanya, tenaga, pikiran, lelahnya, bahkan nyawanya sekalipun, hanya untuk mengenalkan Allah kepada kita, hanya untuk mengenalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Gak mudahan untuk menguatkan iman kita. Sangat mudah sekali di akhir zaman ini kita mau ngecas iman kita. Banyak sekali majelis-majelis ilmu sekarang, majelis-majelis taklim itu banyak sekali. Dulu kita melihat perjuangan para nabi di saat menyebarkan Islam itu gak mudah. Maka kita bersyukur dengan iman kita. Kita masih dikasih nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maka kita harus rawat iman tersebut. Nikmat iman itu kita harus rawat, ya. Karena imannya manusia ini naik turun, betul nggak? Kalau imannya lagi kenceng banget, sholat duha aja sampai 12 rakaat. Iya. Tapi kalau imannya lagi turun, 2 rakaat aja kadang lupa. Ini manusia. Iman kita ini naik turun. Maka saat kita dikasih salah satu anugerah dari Allah, nikmat yang bernama istiqomah, maka nikmat ini yang harus dirawat. Karena manusia nggak ada yang bisa menjamin dirinya bisa istiqomah dengan amalannya, karena melihat tadi imannya naik turun. Tapi saat kita dikasih nikmat istiqomah, ini yang harus kita rawat. Apalagi sekarang majelis taklim itu banyak banget, ya, banyak sekali. Dan majelis taklim inilah tempat untuk kita ngecas iman kita. Maka ini yang harus kita rawat, kita perbaiki iman kita, ya. Alhamdulillah Allah masih kasih nikmat, masih kasih kita sehat. Maka dengan sehat ini manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan waktu kita di dunia ini habis. Mati bukan untuk yang tua, yang muda juga mati. Syarat mati nggak nunggu tua dulu. Banyak yang muda juga mati. Syarat mati nggak nunggu sakit dulu. Yang sehat juga banyak yang mati. Tapi mati adalah habisnya waktu kita di dunia. Nah, kita nggak ada yang tahu kapan waktu kita habis. Kematian adalah nasihat diam. Nasihat diam itu adalah kematian. Saat hari ini kita mendengar sahabat kita, misalkan tiba-tiba kita mendapat kabar sahabat kita meninggal, kita terdiam. Kemarin baru ngaji sama saya. Maka nggak ada yang tahu kapan ajal itu menjemput kita, kapan waktu kita di dunia itu habis. Maka kematian adalah nasihat diam buat kita. Kita banyak terdiam saat mendengar kabar tentang kematian. Terdiamnya, lalu kapan saya? Kan gitu. Karena kematian, yaitu tadi gak nunggu tua dulu, gak nunggu sakit dulu. Tetapi kematian adalah akhir dari waktu kita di dunia. Sementara kita tidak tahu kapan waktu kita di dunia. Sampai kapan gak ada yang tahu. Bisa besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, gak ada yang tahu. Maka saat kita diberikan sehat, diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap waktu
harus kita pergunakan untuk beramal soleh. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngulang waktu yang kemarin kita tinggalkan. Kemarin seharian kita nggak baca Quran, Quran nggak kita buka, sibuk dengan buka sosial media kita. Ya. Besok kita mau pulang, ternyata pagi Allah sudah ambil nyawa kita. Maka akhirnya yang ada kita baru menyesal, kan gitu. Maka dunia adalah kesempatan kita beramal soleh. Maka saat kita dikasih nikmat sehat afiat, pakai kendaraan kita nih, ini tubuh kita ini kendaraan kita ibu-ibu. Ya, kendaraan kita dikasih sama Allah nih, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, ini kendaraan kita dikasih sehat, mata kita masih sehat. Pergunakan kendaraan ini untuk melihat hal-hal yang baik, untuk taat kepada Allah, ya, bukan untuk maksiat. Ini kendaraan kita, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Telinga juga kendaraan kita, saat dikasih telinga kita masih sehat, pergunakan untuk ibadah, pergunakan untuk hal-hal yang baik, mendengar sesuatu yang baik-baik saja. Ya. Lisan kita, kendaraan kita, semuanya bakal dimintain pertanggungjawaban. Maka pakai lisan ini untuk beribadah, untuk berbicara hal-hal yang baik, yang gak manfaat gak usah diomongin, kan gitu. Karena semakin banyak kita, semakin banyak bicara, semakin banyak dosa nanti. Betul nggak? Kadang kalau kita udah bicara, udah keenakan, lupa, akhirnya semua orang diomongin. Apa aja diomongin, nggak suami, nggak anak, tetangga, semua diomongin. Karena ini nggak jauh-jauh dari perempuan, sifatnya begini. Benar ya? Ini harus diakui. Kenapa banyak di neraka menjadi penghuni perempuan? Karena perempuan satu susah menjaga lisannya. Yang gitu. Nah, maka jadikan lisan kita, mulut kita adalah kendaraan kita untuk taat kepada Allah, buat berzikir, bersolawat, membaca Quran, kan gitu. Tangan juga kendaraan kita, pakai sesuatu tangan ini untuk ibadah, melayani suami dengan baik, berkhidmat kepada suami dengan baik, berkhidmat kepada guru, berkhidmat kepada anak dengan baik, dengan tetangga dengan baik, memberikan makan, ya, untuk menolong orang. Ini kendaraan kita. Semua akan bersaksi. Kaki kendaraan, majelis istighomah ini semua kendaraan. Maka saat kita dikasih sehat tubuh kita, pakai untuk beribadah. Setiap waktu harus kita pakai untuk beramal soleh. Kenapa? Karena setiap amal soleh akan ada batas waktunya. Saat waktu kita sudah habis, kita nggak bisa beramal soleh kembali. Yang ada nanti kita nyesel. Dunia nyata, kita tinggal di dunia sekarang. Akhirat jadi bahan cerita. Tapi kalau kita sudah di akhirat, kita sudah mati, baru dunia, akhirat nyata, dunia jadi bahan cerita. Oh, coba di dunia kemarin saya habiskan waktu saya buat baca Qurannya, buat zikir, buat hadir majelis, buat sedekah, buat sholat, buat nolongin orang. Akhirat saya nggak akan seperti ini. Kubur saya nggak akan sepi, nggak akan gelap. Karena cuma itu yang menjadi teman kita di alam kubur. Ibadah kita, sedekah kita, amal soleh kita, nggak ada yang lain. Kan gitu. Maka saat kita dikasih nikmat sehat hari ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setiap waktu harus untuk beramal soleh. Karena setiap amal soleh akan ada batas waktunya. Nikmat bisa istiqomah. Maka rawat. Caranya seperti apa? Supaya kita itu bisa istiqomah. Kan banyak orang bilang istiqomah itu susah. Ya, karena manusia nggak bisa menjamin dirinya bisa istiqomah dengan amalannya. Kemarin rajin sholat duhanya, besok lupa. Kemarin rajin buka Qurannya, besok bisa lupa, malas. Itu sifat manusia. Maka saat kita kepengen kita bisa istiqomah, kita bikin catatan kecil untuk diri kita. Bikin catatan kecil untuk diri kita, untuk akhirat kita. Yang kita kejar akhirat kita, yang kita catat akhirat kita. Ya.
Di checklist nanti sehari baca Quran. Jam sekian baca Quran, udah di checklist. Sedekah di checklist. Semuanya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah di checklist. Kalau udah itu catatan-catatan itu kita nggak akan lupa. Itu cara kita supaya bisa istiqomah. Kita bikin catatan sendiri. Ibu-ibu kalau mau ke pasar aja catatannya banyak banget. Walaupun apa yang dibeli nggak sesuai dengan catatan. Ya, betul kan? Karena di pasar banyak setannya. Di pasar banyak setannya. Belinya apa, catatannya apa, yang dibeli apa, kan gitu. Maka ada doa masuk pasar. Kan gitu. Maka untuk diri kita supaya istiqomah bikin catatan kecil, kasih alarm dalam tubuh kita nih. Jam sekian saya harus begini, jam sekian, sampai kita tidur, besok dibangunin lagi sama Allah, begitu lagi. Untuk Allahnya jangan dikasih sisa. Baca Qurannya sisa-sisa waktu kita buka sosial media. Udah buka sosial media, udah puas banget seharian buka sosial media, baru mau tidur buka Quran. Buka Qurannya mau tidur. Itu juga 3 ayat udah ngantuk. Jangan dikasih sisa Allahnya. Buka Quran dulu sampai puas, baru buka sosial media. Itu yang benar. Dibalik, istiqomah itu dibalik. Urusan akhirat dulu baru dunia. Karena kalau kita ngejar akhirat, dunia diikutin sama Allah. Kalau yang kita kejar dunia, capek kayak makan kuaci, Bu. Betul nggak? Nggak akan kenyang. Ibu-ibu makan kuaci 1 kilo aja. Atau 1/4 makan kuaci kenyang enggak, capek iya, itu ngejar dunia. Maka untuk tips merawat istiqomah dibalik. Yang kita kejar akhirat, dunia Allah ikutkan. Kan gitu, supaya akhirnya kita bisa istiqomah dan merasakan nikmatnya istiqomah. Oh, kenapa? Karena Allah bersama kita. Hidup kita, jalan kita selalu yakin. Yakin apa? Yakin ada Allah, yakin ada pertolongan Allah. Itu kalau orang sudah istiqomah. Orang kalau mau istiqomah, mindsetnya dia harus rubah. Bukan dunia yang dia kejar. Bu, dunia kita ini udah dijamin sama Allah. Nafas kita dikasih sama Allah. Allah nggak lupa kasih nafas, kecuali waktu kita di dunia udah habis, Allah ambil tuh nafas kita. Dunia kita udah diatur semua sama Allah. Bahkan rezeki kita pun sudah dijamin sama Allah. Ngapain kita harus kejar capek-capek mati-matian sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah? Lalu apa yang belum dijamin oleh Allah? Akhirat kita, ibu-ibu. Surga kita ada, surga neraka ada. Tetapi orang-orangnya Allah belum tetapkan siapa mereka yang tinggal di neraka, siapa mereka yang akan tinggal di surga. Terkecuali hamba-hamba pilihan Allah, orang-orang terdahulu yang sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Allah sudah ridho kepadanya. Para nabi, Rasulullah, para sahabat, waliullah, aulia-aulianya Allah, orang-orang soleh yang terdahulu, yang sudah mendahului kita, yang Allah ridho, sudah ditempatkan di surga. Nah kita belum dijamin surga kita, Bu. Belum. Kita setiap hari bisa nambahin dosa, tapi nambahin amal belum tentu. Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Setiap hari kadang kita berbuat dosa dengan lisan kita, gibahin orang, namimah orang, merendahkan orang, menghina orang, dosa. Nambahin dosa setiap hari kita, tapi nambahin amal belum tentu. Seharian kita gibahin orang, belum tentu seharian kita baca Quran. Berarti dalam seharian kita nggak bisa nambahin amal kita, tapi nambahin dosa kita bisa. Itu manusia. Maka saat kita kepengen istiqomah, kita kepengen dicintai oleh Allah, maka jangan dikasih sisa Allah. Waktunya dibalik akhirat yang kita kejar, yang belum dijamin oleh Allah surga kita kejar. Maka dunia akan diikutkan oleh Allah. Mengejar dunia, Bu, seperti mengejar bayangan, kata Imam Ghazali. Lalu ibu-ibu berjalan, kira-kira bayangannya menjauh atau mendekat ke kita? Menjauh atau mendekat?
menjauh. Kita berdiri di depan bayangan kita sendiri, terus kita berjalan, bayangan akan menjauh. Lalu bagaimana pertanyaannya jika supaya bayangan itu yang mendekat ke kita? Kata Imam Ghazali, putar balik, berbalik arah. Kita belakangin bayangan kita, terus kita jalan. Kira-kira bayangan ngikutin nggak? Ikutin kita. Itulah saat kita mengikuti, saat kita mengejar dunia, ya, dunia semakin menjauh, Bu. Dunia itu kalau nggak ninggalin kita, kita yang ninggalin dunia. Semuanya fana, semuanya sementara, sedihnya sementara, bahagianya sementara, itu dunia. Tapi kalau kita tadi putar balik, yang kita kejar akhiratnya, lihat bayangannya ngejar kita, dunia akan ngejar kita. Itu janji Allah. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki urusan dunia. Insya Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna, manusia yang diutus oleh Allah menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya baginda Nabi Muhammad untuk menyebarkan rahmat Allah ke seluruh alam. Allah mempunyai rahmat, ya. Dan rahmat Allah diberikan kepada diri kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk disebar ke seluruh alam. Maka kalau kita kepingin dapat rahmatnya Allah melalui kekasihnya, melalui baginda Nabi Muhammad SAW, maka apa yang harus kita ikuti? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti. Yang harus diikuti siapa? Yang sudah diutus oleh Allah, kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus diikuti? Apa yang beliau ajarkan, akhlaknya beliau, itu yang harus diikuti. Bagaimana beliau ini ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau manusia yang sempurna, yang perhatian dengan orang miskin. Lalu bagaimana dengan kita? Beliau manusia yang sempurna, yang peduli dengan anak yatim. Lalu bagaimana dengan kita? Beliau manusia yang sempurna, yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Lalu bagaimana dengan kita? Beliau manusia yang sempurna, yang hidupnya sederhana, yang selalu peduli dengan orang sekalipun yang membencinya. Beliau tidak pernah membenci. Lalu bagaimana dengan kita? Ini kekasih Allah yang hidupnya dihabiskan untuk kita, hartanya dihabiskan untuk mengenalkan Allah kepada kita. Bahkan nih asbab perjuangan Rasulullah SAW, kita para wanita ini jadi mulia. Dulu sebelum Islam ada, Bu, bagaimana wanita ini gak diinginin. Ada bayi lahir perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup, wanita dilecehkan. Tetapi asbab perjuangan Rasulullah SAW, Islam begitu mulia. Wanita dimuliain, Bu. Gak ada lagi bayi lahir perempuan dibunuh, dimuliakan. Bahkan seiring berjalannya waktu, Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkannya ayat untuk memuliakan wanita, supaya wanita ini tidak diganggu, supaya wanita itu mudah dikenali, supaya wanita ini mulia. Di surat Al-Ahzab ayat 59, bagaimana Rasulullah meminta kepada Allah diturunkan ayat ini untuk memuliakan kita. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu
anak perempuanmu, istri orang mukmin, ya, anak perempuan mukmin. Untuk mereka semua menjulurkan kain ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya apa sih Allah memberikan ayat ini? Satu, supaya wanita ini tidak diganggu. Kedua, supaya kita mudah dikenali, supaya jadi identitas kita. Hijab, jilbab, apapun itu yang fungsinya menutupi aurat kita, ini menjadi identitas kita. Kalau identitas kita di negara KTP ya Bu ya, tapi identitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah adalah penutup aurat kita. Di luar sana mungkin banyak saudara-saudara kita yang belum menutup aurat. Maka saat mereka berkumpul semuanya, kita nggak bisa tahu mana saudara kita yang muslim, mana saudara kita yang non muslim, karena sama-sama terbuka auratnya. Tetapi kalau dengan menutup aurat, kita tahu oh dia muslim, karena ini sebagai identitas. Ini adalah kemuliaan kita sebagai seorang wanita. Maka kalau Allah dan Rasulnya sudah muliakan kita, ya Bu, ya kita jangan menghinakan diri kita. Ini, ya, muliakan diri kita, ya, jaga diri kita, kodrat kita sebagai seorang wanita, sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslimah, ya harus dijaga. Ya. Bahkan sampai akhir hayatnya siapa yang dipanggil? Yang dipanggil siapa? Siapa? Kita, umatnya yang dipanggil. Saking pedulinya, beliau belum mau masuk surga sebelum umatnya masuk surga, Bu. Sebelum umatnya selamat, beliau masih dikirim. Nanti nih Bu, di yaumil mahsyar semuanya sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Suami gak nyari istrinya di yaumil mahsyar. Nanti kita dibangkitkan semua di yaumil mahsyar, Bu. Setelah kiamat nih, semua dibangkitkan di yaumil mahsyar dalam keadaan telanjang satu sama lain, Bu. Bahkan Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Apakah nanti tidak malu satu sama lain? Apa yang jawab Rasulullah? Nanti di yaumil mahsyar rasa malu itu udah gak ada, Bu. Yang ada rasa takut. Kalau di dunia kita punya rasa malu. Kita datang ke majelis, ya, kita pakai daster aja kadang kita malu. Kita pakai baju sobek kadang kita malu. Itu di dunia. Nanti di yaumil mahsyar kita telanjang dan sudah nggak ada satu sama lain, rasa malu tuh nggak ada. Udah nggak ada satu sama lain melihat badan kita masing-masing, nggak ada. Yang ada kata Rasul rasa takut. Dan semuanya saat itu nafsi-nafsi, dengan dirinya sendiri, mikirin dirinya sendiri. Sejengkal matahari di atas kepala kita, panas luar biasa. Suami gak cari istrinya di yaumil mahsyar, istri gak cari suaminya di yaumil mahsyar, anak gak cari orang tuanya, orang tua gak cari anaknya di yaumil mahsyar. Semuanya sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Bahkan semua pemimpin nafsi-nafsi, semua nabi nafsi-nafsi. Bahkan semua nabi mengatakan, ya nabi nafsi-nafsi, kami nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Gak mikirin umatnya masing-masing semua nabi. Tetapi tidak dengan bertindak Nabi Muhammad SAW. Di saat semuanya nafsi-nafsi dengan ketakutannya, beliau sibuk mikirin kita. Beliau sujud, lama sujudnya, menangis, memohon dalam sujudnya, hingga Allah meminta malaikat untuk menyuruh Rasulullah ini bangun dari sujudnya. Dan Rasulullah belum mau bangun dari sujudnya sebelum Allah mengabulkan permohonannya. Apa yang beliau minta? Ya Allah, tolongi umatku ya Allah. Hari ini mereka ketakutan, mereka kepanasan, mereka kehausan. Tolong umatku ya Allah. Ampuni dosa umatku, ampuni khilaf umatku. Itu yang beliau minta, Bu, di yaumil mahsyar buat kita. Kita yang bikin dosa di dunia, kita yang bikin maksiat di dunia. Rasulullah yang memintakan ampun. Gak cuma sampai di sini, Bu. Nanti di singgasananya Allah, di arsy-Nya Allah,
Allah sudah menyiapkan kursi untuk para nabi. Para nabi duduk di situ semuanya. Semua sudah duduk di istananya Allah, di arsy-Nya Allah. Tetapi ada satu kursi yang kosong. Kursi baginda Nabi Muhammad SAW. Kemana beliau? Di saat semua nabi sudah duduk kursi yang disediakan oleh Allah, kemana beliau nggak mau duduk di situ? Beliau ada di mizan. Apa itu mizan? Timbangan amal kita, Bu. Ngapain beliau di situ? Beliau nego sama Allah buat nolongin kita. Saat ditimbang kita banyak amal buruknya, ya. Tapi karena kita umatnya Nabi, Nabi janji mau nolongin umatnya, kita ditolongin, Bu. Kan gitu. Bahkan suatu ketika gak nyampe sini, Bu. Hari-harinya beliau nih, suatu ketika beliau tidur di rumahnya Ummu Aisyah, istri beliau. Di saat tertidur, begitu terbangun, Ummu Aisyah tidak melihat Rasulullah ada di sampingnya. Ummu Aisyah mencari, kemana nih Rasulullah? Dan ternyata Rasulullah sedang berada di masjid, sedang sholat malam. Ditungguin sama Ummu Aisyah sampai selesai. Lalu Ummu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kapan kau istirahatnya? Tidurlah ya Rasulullah, engkau ini manusia yang sempurna, engkau ini kekasih Allah, bahkan namamu saja sudah disandingkan di pintu surganya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Istirahatlah ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Kalau aku terlelap tidur, bagaimana keadaan umatku nanti di yaumil qiyamah? Beliau mengatakan itu. Lalu Ummu Aisyah bertanya lagi, tapi ya Rasulullah, aku gak punya dosa, kau manusia sempurna. Aku perhatikan engkau bertobat hingga 100 kali tobat. Engkau sholat sampai kakimu bengkak 1000 rakaat. Engkau banyak bertobat, untuk apa? Engkau kan tidak punya dosa. Apa jawab Rasulullah? Aku melakukan ini dengan taubatku ini untuk menambah. Di saat ada umatku yang hari itu dia dicabut nyawa oleh Allah, dia belum sempat bertobat, maka aku jadikan taubatku ini untuk menambah tobat umatku. Ini yang dilakukan Rasulullah buat kita. Sehingga kakinya bengkak. Buat siapa? Buat kita yang banyak bikin maksiat di dunia, yang banyak bikin dosa di dunia. Ini Rasul kita. Maka kalau kita cinta sama Rasul kita, cinta sama Nabi kita, ikuti tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa yang harus kita ikuti? Akhlaknya terutama. Akhlak. Beliau gak pernah ngajarin benci sama orang, sekalipun banyak yang benci dengan beliau. Netizennya dulu juga udah ada, Bu, tapi netizennya gak julid-julid kayak sekarang. Haters dari dulu Rasulullah juga sudah punya haters. Rasulullah tuh udah nyontohin kita, Bu. Rasulullah juga punya haters, punya netizen, cuma dulu gak ada sosial media. Kalau netizen sekarang kan ngumpet-ngumpet tuh, hatersnya ngumpet-ngumpet, yang main jempolnya. Kalau dulu zamannya Rasulullah, hatersnya, netizennya ada di depan matanya, ngebully, mencaci, meludahi Rasulullah, melempari batu Rasulullah, ada nyata, Bu. Kalau sekarang netizennya kan yang main jempolnya, giliran ditangkap nangis minta maaf. Kan gitu, ya jangan jadi orang kayak gitu. Kita udah dicontohin sama Rasulullah SAW. Rasul hatersnya ada di depan matanya, tapi apakah Rasul benci? Enggak. Saat Rasul berdakwah di kota Taif, menyebarkan agama Allah, di sana para hatersnya melempari batu untuk Rasulullah hingga berdarah-darah, kambingnya berdarah, kakinya berdarah-darah. Apakah Rasulullah benci, marah, membalas melempar batu? Enggak. Bahkan malaikat penjaga gunung Taif mengatakan, wahai Nabiullah, kekasih Allah, ya Rasulullah, jika engkau meminta gunung-gunung ini aku hancurkan untuk mereka, aku akan hancurkan atas perintahmu. Rasul nggak nyuruh, Bu, jangan. Kalau terlanjur masuk kamar mandi pakai kaki kanan, beliau keluar lagi dan istighfar sebanyak-banyaknya.
biar anak kita ngikutin. Nanti keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Terus adab-adabnya di kamar mandi dicontoh ya. Nabi ajarkan di kamar mandi kita nggak boleh sambil bicara, nggak boleh sambil bernyanyi. Kadang enggak, jadi satu lagu dihabisin di kamar mandi. Ini padahal nggak boleh adabnya ya. Ini terus Rasul makan dan minum pakai tangan kanan nak. Ajarin juga ke anak-anak. Kalau kita cinta sama Nabi, ikuti. Jangan kita makan minum pakai tangan kiri, karena masih banyak banget bu. Saya ngelihat dengan mata saya udah pakai jilbab, makan minumnya pakai tangan kiri. Gak makan deh, walaupun mungkin makan gorengan, tapi dia lupa gorengan juga dia makannya pakai tangan kiri. Kalau makan besar pasti pakai tangan kanan, ya kan? Tapi hal yang sepele, makan gorengan, dia lupa makannya pakai tangan kiri. Cabai ini yang di tangan kanan. Ya, sama-sama cabai mau gorengan semuanya di tangan kanan, jangan tangan kiri. Ajarin ke anak-anak kita. Kenapa? Karena setan makan minum pakai tangan kiri nak. Nabi kita nyontohin pakai tangan kanan. Ini berlaku juga saat kita makan steak. Ya, makan steak yang dikasih apa bu? Kasih sendok nggak? Enggak. Kasih garpu sama pisau. Pisaunya di sebelah mana? Kanan. Garpunya di sebelah mana? Kiri. Biasanya orang salah makan pakai garpu pakai tangan kiri, kan gitu. Ngikutin caranya orang kafir. Kita sedang di brainwash, dicuci otak kita. Karena tahu ya setan itu makannya pakai tangan kiri. Maka gimana caranya? Potongin dulu semuanya dagingnya, baru taruh tuh pisaunya, ambil garpunya pakai tangan kanan. Kan ini ajarin ke anak-anak hal-hal yang diajarkan Nabi hari-hari di rumah aja. Itu insya Allah itu cara kita bantu dakwahnya Nabi. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada tema kita, kembali ke masjid. Kenapa sih kita harus kembali ke masjid? Karena masjid ini adalah taman surga. Masjid taman surga. Rasul pernah mengatakan, wahai kalian, bergembiralah saat kalian melewati taman surga. Bergembiralah saat kalian bisa duduk di taman surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang dimaksud taman surga itu apa? Yang dimaksud taman surga adalah majelis, majelis zikir, majelis ilmu, itu taman surga. Di mana tempat yang kita diajak untuk mengingat Allah, kita diajak untuk mengenal Allah, kita diajak untuk ngecas iman kita. Dengan iman kita bisa takwa kepada Allah. Di majelis ilmu orang yang akhirnya bisa beramal soleh, kan gitu. Maka majelis adalah taman surga. Kenapa harus kembali ke masjid? Pertanyaannya gini deh, ada seorang perantau. Kita misalkan, kita sedang merantau ke negeri orang ya. Selama bertahun-tahun kita kerja di negeri orang dengan susah payahnya ya, dengan ujian-ujiannya di negeri orang, dengan lelahnya segala macam sumpahnya, hiruk pikuknya. Tiba-tiba kita kangen dengan orang-orang, kangen dengan keluarga kita, kangen dengan rumah kita, kan gitu. Kita kembali nggak? Kalau udah ada rasa rindu, kita kembali nggak? Sudah dengan sumpahnya urusan saat kita merantau di negeri orang, yang dengan lelahnya, ujiannya dan segala macamnya, tiba-tiba kita rindu, kangen dengan rumah yang membuat kita nyaman karena ada orang-orang yang kita cintai. Kita kembali kepada rumah yang membuat kita nyaman. Begitulah saat kita sudah sumpah urusan dunia, lelah dengan maksiat, bingung mau kemana, kembalinya kepada rumahnya Allah, masjid.
Siapa yang ditemui di masjid? Siapa yang ditemui di rumah Allah? Sudah pasti Zat yang maha lembut, yang latif, Zat yang maha rahman rahim, Zat yang maha menerima taubat kita. Udah sumpah urusan dunia, udah sumpah dengan segala masalah-masalah kita di dunia, udah sumpah dengan segala ujian-ujian cobaan, udah sumpah dengan maksiat, kembalinya pasti ke masjid. Gak mungkin ke dukun, Bu. Kalau kembalinya ke dukun, itu orang yang hilang akalnya. Maka kembalinya kepada Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapatkan ketenangan, dia hanya mengingat Allah. Alladzina amanu tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Orang-orang yang mereka yang hatinya tenang hanya dengan mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Datang ke masjid, dia beribadah, dia sholat, dia bertobat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, tenang hatinya. Bohong kalau nggak tenang, Bu. Kalau masih nggak tenang juga ada yang salah. Apa yang salah? Hatinya yang salah. Kenapa? Karena hatinya banyak sekali menyimpan penyakit-penyakit hati. Maka sebelum kita mendatangi Zat yang maha melihat hati kita, menggenggam hati kita, maha membolak-balikkan hati kita, bersihkan dulu nih hati. Kenapa? Karena hati spesial, Bu. Hati jauh lebih berharga dari pakaian kita. Hati jauh lebih berharga dari make up kita, Bu. Kenapa? Karena Allah nggak lihat rupamu. Rupa kita nggak dilihat oleh Allah. Pakaian kita pun nggak dilihat oleh Allah. Tetapi Allah lihat apa, Bu? Hati dan amalmu. Hati dan amal kita yang dilihat oleh Allah. Bagaimana kita bisa beramal yang baik kalau hati kita nggak baik? Nggak mungkin. Orang beramal buruk karena hatinya buruk. Orang bisa beramal baik karena hatinya baik. Kenapa? Karena hati ini adalah mesin ibadah. Karena hati ini sentral. Hati, Bu. Ini hati. Kalau segala sesuatunya hati. Dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika darah itu, segumpal darah itu bernama daging. Karena hati ini komponen, Bu. Manusia punya 3 komponen: hati, akal, tubuhnya. Komponen yang pertama hati. Hati menjadi raja. Hati yang memimpin akal dan tubuhnya. Kalau hatinya baik, maka dia akan memimpin akalnya untuk berpikir baik. Baik sangka sama orang, husnuzon dengan orang. Karena akalnya, pikirannya baik dari hati yang baik. Maka akalnya nih, komponen akalnya akan menyuruh komponen tubuhnya melakukan yang baik. Matanya bekerja melakukan hal-hal yang baik, melihat Quran, melihat orang dengan baik sangka. Lisannya diperintahkan untuk bekerja dengan baik, berbicara dengan hal-hal yang baik, kan gitu. Baca Quran, bersolawat, berzikir. Telinganya bekerja untuk mendengarkan hal-hal yang baik, tangannya bekerja untuk melakukan hal-hal yang baik, kakinya berjalan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini karena akalnya yang menyuruh dia berbuat baik. Karena dari komponen hati. Hati penentu, hati yang merajai. Tapi kalau hatinya buruk, dia akan memimpin menjadi raja untuk pikirannya. Dia akan menyuruh pikirannya untuk melakukan, untuk berpikir yang buruk-buruk. Suuzon sama orang, semua disuuzonin, buruk sangka dengan orang. Karena apa? Dari pikiran yang buruk. Lalu komponen pikirannya akan melakukan, akan menyuruh, memerintah semua anggota tubuhnya melakukan hal buruk. Matanya melakukan hal yang buruk, melihat orang buruk sangka aja. Telinganya mendengarkan hal-hal yang buruk. Lisannya apalagi berkata yang buruk mulu, menghina orang, mencaci orang, membuli orang, merendahkan orang, segala macam. Tangannya melakukan hal-hal yang buruk, ya, mengambil hak anak yatim, nunjuk-nunjuk orang, segala macam.
kakinya berjalan ke tempat-tempat yang buruk, maksiat dan segala macamnya. Ini, maka hati sentralnya. Ya. Hati tempat Allah memandang, Bu. Allah nggak lihat apapun, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Hati tempat, namanya tempat harus bersih. Masjid tempatnya bersih, makanya orang senang datang ke masjid. Kalau masjidnya saja bersih, masa yang datang hatinya nggak bersih? Kan gitu. Jangankan masjid deh, toilet misalkan, Bu, kloset, buat tempat kita buang kotoran, buang najis. Tapi kalau kita mau buang najis di situ, kita pengennya klosetnya yang bersih, betul nggak? Kalau kita lihat klosetnya jorok, kita nggak mau buang najis di situ. Padahal sesuatu yang kita buang adalah sesuatu kotoran, najis. Tapi kita nggak mau tempat buang kotorannya itu kotor. Kalau tempatnya aja kita nggak mau kotor, tetapi yang buang kotoran di situ hatinya kotor, bagaimana? Gitu. Maka hati adalah tempat Allah memandang. Maka bersihkan hati kita. Inilah masjid, tempat kita membersihkan hati kita. Kembali ke masjid untuk mengelola hati kita. Karena yang kita temui Allah yang maha membolak-balikan hati. Bagaimana kita bisa beramal yang baik kalau hati kita nggak baik? Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau hati kita nggak mau mengenal Allah? Bagaimana kita sampai ibadah kita kepada yang memiliki hati kita kalau hati kita berpenyakit? Ya. Bu, kalau zohirnya sakit, ibu-ibu sakit kepala, setiap hari sakit kepala, ya. Nyaman nggak, Bu? Nggak nyaman. Setiap hari sakit kepala, ibu nggak nyaman. Udah sakit kepala ditambahin sakit gigi, nyaman nggak, Bu? Enggak. Lebih baik sakit hati apa sakit gigi? Enggak, dua-duanya, Bu. Ya, enggak dua-duanya, itu lagunya salah. Ya. Lebih baik sakit hati daripada, lebih baik sakit gigi daripada sakit. Dua-duanya kan nggak enak. Ibu zohirnya sakit, sakit kepala, sakit gigi, nggak nyaman. Terus ikhtiarnya apa, Bu? Berobat, temuin dokter. Karena setiap hari sakit gigi, sakit kepala, nggak nyaman, temuin dokter ikhtiarnya. Dok, kepala saya setiap hari sakit, gigi saya setiap hari sakit, saya nggak nyaman, Dok. Dicari tahu penyakitnya sama dokter. Sama dokter suruh ikhtiar minum obat. Kita minum, nurut. Kalaupun kita masih nggak sembuh juga, Bu, kita cuma keputus dengan dunia, yaitu kematian. Ini terputusnya cuma sama dunia, Bu. Kalau zohirnya yang sakit, yaitu kematian, nggak nyaman. Lalu bagaimana kalau batin kita yang sakit? Zohirnya yang sakit, kita nggak nyaman dan kita sungguh-sungguh ikhtiarnya datang ke dokter. Lalu bagaimana kalau batin kita yang sakit? Ada benci sama orang, ada iri, dengki, hasad, sombong. Ini penyakitnya udah komplikasi, udah stadium 4, Bu. Ya. Sakit hatinya belum kelar, ditambahin dendamnya, sakit dendamnya, bencinya, sombongnya, dengkinya, hasadnya, Bu. Udah komplikasi. Masa nyaman, Bu, kok penyakit begini? Lalu apakah kita nggak mau ikhtiar seperti zohir kita yang sakit? Ikhtiarnya kemana? Datangin Allah, kembali ke masjid, berkumpul dengan orang-orang soleh. Setidaknya kalau kita belum jadi orang soleh, kita deketin orang-orang soleh supaya kita jadi soleh, kan gitu? Iya. Kembali ke masjid, bersihkan. Hati bisa bersih lagi nggak kira-kira, Bu? Bisa. Allah tolongin kita. Maka kita banyak doa. Apa doanya, Bu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, minta supaya Allah nih gak condongkan hati kita pada kesesatan. Bahkan Rasulullah sering baca doa ini, Bu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau takut ya Rasulullah? Sering membaca doa ini. Apa jawab Rasul? Bagaimana kita bisa merasa nyaman, aman dengan hati kita, sedangkan jari-jarinya Allah dekat sekali untuk membolak-balikkan hati kita. Maka Rasulullah selalu menjaga hatinya.
Rasulullah yang udah deket sama Allah, kekasih Allah aja masih takut, jaga hati. Nah kita juga gitu. Itu tadi kenapa alasan kita harus kembali ke masjid. Pakai logikanya ya. Kalau kita sumpah, kita merantau di luar, kita pengen kembali ke rumah kita yang membuat kita nyaman. Kalau kita urusan dunia kita udah sumpah dengan segala maksiatnya, kembalilah di rumahnya Allah, di masjid, makmurkan masjid ya. Ini bahkan Rasulullah SAW dalam hadis Tirmizi, Rasul katakan ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa beliau berada di belakang Rasulullah, dan Rasulullah saat itu mengatakan, bersabda, wahai anakku, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Mintalah pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolong. Karena kalau perempuan, sebaik-baik ibadahnya perempuan itu di rumah, terkecuali rumahnya kecil, ngumpul dengan ada ipar juga di situ yang bukan mahramnya ya. Terus kita nggak bisa sholat dengan leluasa, ya boleh. Kalau mau sholat berjamaah di masjid boleh, asal ada itu tirai penutupnya untuk memberikan batas antara laki-laki dan perempuan, untuk menutupi aurat perempuan, kamar mandinya juga dipisah, itu boleh ya. Asal kitanya juga para wanita itu mampu menjaga diri kita. Lalu yang kedua,